Rebecca, cewek pembakar ijazah, terancam hukuman 2 tahun bui. Waduh, akan dihukum atau enggak ya? Nama Rebecca menjadi sorotan setelah viral karena bakar ijazah S1 sang mantan kekasihnya Brian Nicholas. Aksi nekat Rebecca tersebut sontak mendapat hujatan netizen. Kemudian muncul pertanyaan apakah aksi nekat tersebut bisa dijerat dengan hukum. Melansir dari laman hukum online, seseorang yang menghilangkan atau merusak ijazah dengan sengaja bisa terjerat ketentuan dalam KUHP lama, yaitu pasal 406 KUHP dan pasal 521 UU 1/2023 tentang KUHP baru. Berikut adalah salah satu bunyi pasal 406 yang bisa mengancam pelaku pembakar ijazah. Ayat 1, barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Wah, lumayan juga hukumannya ya. Gimana menurut kalian? Video pembakaran ijazah S1 atas nama Brian Nicholas Piki. Waduh, ada-ada aja ya ijazah sampai dibakar perkara helm. Tapi pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai pendapat saya terhadap kejadian tersebut. Hanya memberikan pesan aja kepada Mas Brian 2 hal. Yang pertama, Mas Brian harus segera melaporkan hal ini ke pihak kampus sehingga pihak kampus bisa mengganti ijazah asli tersebut segera kepada Mas Brian, karena I assume mungkin itu kan dibutuhkan untuk melamar pekerjaan dan sebagainya. Jadi harapannya semoga prosesnya dilancarkan untuk hal ini dan pihak kampus mengerti terhadap kejadian tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Mas Brian ini memiliki opsi untuk melaporkan hal ini melalui ranah pidana gitu ya. Tapi hal ini sekali lagi Mas Brian perlu pertimbangkan secara bijak apakah akan ada efek ke depannya terhadap Mas Brian dan lingkungan Mas Brian. Tapi ini saya hanya menyampaikan bahwa ini ada opsi gitu Mas. Nah, mungkin terlepas dari 2 hal yang saya sampaikan tadi, saya ingin memberikan semangat pada Mas Brian. Semoga urusan penggantian ijazah asli ini bisa dilancarkan, dan yang pasti paling penting adalah semoga Mas Brian dipertemukan dengan pasangan yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu aja Mas, semangat dan sukses terus. Cegil TikTok berulah lagi, kali ini parah banget. Masa bakar ijazah orang loh, ini sebenernya parah loh. Jadi buat yang belum tahu ceritanya, ada cewek pinjemin helm ke cowoknya belum balikin tuh helm. Kebetulan si ceweknya pegang ijazah si cowoknya, ijazah kuliah. Dan lu tahu apa? Si Cegil bakar ijazah si cowok ini sebenarnya. Wah, dan setelah diselidikin ternyata ceweknya masih SMA gitu. Yang dimana emosinya belum stabil. Masih kayak anak-anak. Dan si Cegilnya klarifikasi panjang lebar. Aduh, bingung gue. Ini emang bener-bener Cegilnya ini manipulatif, playing victim. Makanya lu Cegil kayak gini gak bisa menghargai kerja keras cowok loh. Ijazah lu 4 tahun loh dibakar gitu aja. Dan sebenarnya ini juga pelajaran buat lu para cowok-cowok, jangan berhubungan dengan orang yang dimana emosinya belum stabil, yang masih kekanak-kanakan. Ya kayak gini lah akibatnya lah. Sebenarnya salah cowoknya sendiri kenapa dia bisa berpacaran sama Cegil. Dan perlakuan si cewek ini udah termasuk kejahatan ya, dan ini bisa dipidanakan coy. Buat cowoknya gue harap lu langsung lapor polisi karena ini udah termasuk tindakan kejahatan coy. Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu. Gini bos, lu bayangin kuliah 4 tahun, terus ijazah S1 lu dibakar sama cewek lu. Gimana cuy perasaannya? Sakit men. Jadi gini ceritanya nih, ada cowok, sebut aja namanya Badut lah. Jadi singkat cerita nih, si Badut ini pacaran sama si cewek ngabers. Nah karena si Badut ini diputusin sama ceweknya, otomatis si Badut kagak terima tuh. Nah alasan gak mau terima diputusin, ya karena si cowoknya ini dari awal emang bucin, obsesi berat tuh sama ceweknya.
kagak mau ditinggalin gitu. Kan ini the real of cowok badut gitu men. Nah singkat ceritanya nih, karena saking kagak mau terima kenyataan bahwa si badut ini udah diputusin, dan karena si badut ini dari awal udah obsesi berat sama mantannya tuh, dan biar supaya bisa ketemu terus sama mantannya, akhirnya si badut ini cari cara lah dia dengan cara pinjem helm si ngabers mantannya itu tuh. Tapi di sini si badut sengaja kagak ngembaliin helm si ceweknya itu, dan malah justru nyuruh si ceweknya buat ambil sendiri ke rumahnya gitu. Emosi tuh ceweknya. Dan dari sanalah duar si ngabers bakar ijazah mantannya. Kayak kuliah lo 4 tahun kagak ada harga dirinya gitu nyet. Sumpah. Oke, terlepas apapun masalahnya, gue kagak tahu percis kayak gimana tuh. Oke. Dan yang gue ceritain tadi ke lu itu murni dari klarifikasi ceweknya langsung di instastorynya tuh. Jadi kagak mesti bener juga. Ya mungkin si ceweknya cari pembenaran, bisa jadi. Gue kagak tahu masalahnya. Atau ceweknya flying victim tuh, membela diri, ya bisa juga. Yang jelas dari kesimpulan gue sendiri nih, kedua-duanya jelas salah cuy. Yang satu badut ngancem-ngancem anak orang, yang satunya lagi cewek pick me bin red flag tuh. Sama aja sebenarnya. Intinya gini, selama lu udah merusak barang orang, apalagi barang berharga, ya ente dari awal udah jelas salah bos. Sekesal apapun perkara hati, kagak ada hubungannya sama ente ngebakar ijazah orang. Ijazah itu loh bos, bukan kertas koran. Mak lu tong ngeluarin duit ratusan juta, nguliahin lu 4 tahun berharap lu dapat kerjaan yang bagus melalui ijazah lu. Dibakar sama cewek yang sedikit pun dia kagak ngasih modal apapun selama lu kuliah. Dia siapa? Berani-beraninya ngebakar ijazah orang. Dan lu masih bilang ceweknya gak salah kok. Lagian perkara kertas doang, kan nanti bisa dibikin lagi. Tolol! Perkara pinjam helm gak dibalikin, akhirnya ijazah dibakar. Itu yang dialami oleh laki-laki bernama Brian, dan yang membakar itu namanya Rebecca. Di sini gue nggak menyalahkan salah satunya, tetapi dua-duanya. Pertama, Rebecca itu dia tidak berpikir panjang, dan ketika gue cari tahu kenapa, ya mohon maaf, dia itu masih minor. Jadi posisinya Brian ini memacari Rebecca di saat memang umurnya masih sangat minor. Menurut gue gini, Brian yang memacari si Rebecca ini, dia harusnya tahu resikonya bahwa memacari seseorang yang masih minor itu ya begini, tidak berpikir panjang. Ya orang tuanya Rebecca yang mana saya tahu, ya saya tidak tahu ya. Kalau sudah begini bagaimana? Ya solusinya adalah kamu ke kampus minta surat keterangan bahwa kamu lulus dari situ dengan IPK sekian. Kamu carilah tempat-tempat magang yang ternama gitu. Jadi setelah kamu magang dari situ, kamu mulai lebih gampang masuk dunia kerja dengan gaji yang bagus. Jadi ya begitulah moral dari kejadian ini. Guys, yang satu ini enggak. Jadi gue panas banget benernya ya. Jadi si cewek satu ini dia itu ngebakar ijazah cowoknya yang baru lulus S1 sarjana informatika gitu. Bayangin tuh, itu 4 tahun ijazah itu dari TK, SD, SMP, SMA, terus S1 gitu loh. Terus dibakar aja, dan ternyata masanya tuh sepele. Jadi dia ini ternyata dia ceritanya minjem helmnya dia lah gitu. Terus dia gitu cewek itu kan kehujanan, jadi nggak sempet gitu balikinnya menurut si cowok itu ya. Terus tiba-tiba dia bilang sini, karena nggak sabar terus dibakar aja. Ya gue bakar nih itu loh barang lo gitu loh. Jadi tapi menurut si ceweknya ini, jadi pembelaannya dia tuh, jadi cowoknya itu nggak mau diajak putus, ya udah balikin aja helm gue, dia bilang gitu. Ya udah bakar, gue bakar nih gitu loh. Terus akhirnya benar-benar dibakar gitu jasa itu. Terus jadi peristiwa ini, jadi sekarang si cowoknya ini ceritanya mau bikin viral ini peristiwa seperti ini. Bayangin ya, kita kehilangan helm itu paling berapa sih harganya? Nggak nyampe sejuta ya, 300 ribuan, 400 ribuan gitu kan. Dan bayangin itu di S1 itu informatika tuh susah loh, dan dibakar begitu aja sama cewek ini. Dan cewek ini ternyata baru lulusan SMP gitu loh.
tapi tindakannya udah merupakan pasal kriminal ya, masuk penghilangan dan perusakan barang milik orang lain gitu loh. Dan ini nggak bisa dibiarkan seperti ini dan harus bisa masuk bui 2 tahun gitu. Menurut kamu gimana ini kalau kayak gini nih, si cowoknya ini harus ngambil tindakan apa, melapor ke polisi atau enggak, atau misalnya damai aja? Dan kedengar-dengar orang tua cewek ini juga dia belain malah intimidasi si cowoknya ini gitu loh. What do you think? Kalau aku sih gemes banget kayak proses seperti ini ya. Tell me what to